Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang harus kita lakukan jika orang tua tidak mendukung bisnis kita. Aku tahu banyak sekali dari teman-teman yang ingin sekali memulai bisnis, tapi orang tua ternyata tidak mendukungnya. Orang tua ingin kita itu bekerja sebagai pekerja atau karyawan saja, atau mungkin jadi PNS saja, atau mungkin mengikuti jejak orang tua, atau mungkin kita hanya kerja di perusahaan yang dipimpin oleh orang tua. Tapi jarang sekali orang tua yang ingin anaknya itu menjadi seorang pebisnis atau pengusaha. Nah, ini ada beberapa tips buat kalian yang orang tuanya tidak mendukung bisnis kalian. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk mengetahui informasi terbaru tentang bisnis online, kerajinan tangan, dan lain sebagainya di channel Mari Berkarya ini. Thanks buat supportnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan kalau misalkan orang tua tidak mendukung kita? Yang pertama adalah mengerti bahwa mereka tidak mengerti. Maksudnya seperti ini. Kalian harus paham, kalian harus mengerti bahwa orang tua kalian itu sebenarnya tidak mengerti tentang apa yang kalian lakukan, apa yang kalian usahakan, apa tujuan kalian, bagaimana kalian mencapainya. Mereka itu tidak mengerti. Kenapa? Yang mengerti itu hanya kalian sendiri. Karena dari bangun pagi sampai tidur lagi di malam hari, kalian itu memikirkan semua hal, semua cara, semua rencana untuk menjadikan bisnis kalian ini benar-benar terjadi, atau untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan kalian di bisnis ini. Sedangkan orang tua kalian tidak memikirkan itu. Jadi mereka nggak tahu ini berhasil atau tidak, ini bakalan berhasil atau tidak, karena orang tua juga tidak memiliki pengalaman yang sama denganmu, atau mereka juga tidak tahu sebenarnya apa yang kamu lakukan itu 100% berhasil atau tidak. Nah, tugas dari orang tua sebenarnya adalah melindungimu dari kegagalan, melindungimu dari kalau misalkan kamu ditipu orang, agar kamu itu bisa hidup dengan nyaman, agar kamu tidak susah lagi dalam hidupnya. Itu adalah tugas orang tua. Mereka ingin kamu mengikuti jejaknya mereka karena mereka tidak ingin kamu kenapa-napa. Mereka tidak ingin kamu terluka. Nah, itulah tujuan orang tua sebenarnya. Lalu kapan mereka semua bisa mengerti? Saat kamu sudah menunjukkan hasilnya. Jadi kalau misalkan kamu sudah menunjukkan hasil meskipun itu kecil, orang tua baru akan mengerti. Orang tua baru akan, oh ternyata ini yang selama ini kamu lakukan. Oh ternyata kamu itu mengejar ini toh. Sebelum kamu mendapatkan hasil ini, tidak ada seorang pun yang percaya denganmu. Orang tuamu, bahkan lingkungan sekitarmu juga tidak percaya denganmu, teman-temanmu, sahabatmu, dan sebagainya. Berbicara soal ketidakpercayaan, aku yakin kalian juga tahu bahwa semua entrepreneur di dunia, hampir semua pengusaha di dunia, itu pada awalnya selalu ditertawakan, selalu dianggap remeh, selalu diremehkan mimpi-mimpinya, apa yang mereka kerjakan, selalu ditertawakan dan direndahkan. Hingga akhirnya mereka membuktikan bahwa mereka bisa. Saat itulah baru orang lain itu mulai bertanya, gimana sih caranya kamu mendapatkan itu? Nah, hasil inilah yang membuat orang lain mulai mempercayaimu. Jadi sebelum kamu mendapatkan hasil, mengertilah bahwa mereka tidak mengerti. Oke? Tips lagi nih buat kamu, daripada kamu menjelaskan idemu, daripada kamu menjelaskan rencanamu, apapun yang akan kamu lakukan, mereka toh nggak akan percaya gitu kan. Orang tuamu nggak akan percaya sebelum mendapatkan hasil. Daripada kamu membuang energimu ke sana, lebih baik kamu head down, kamu ya udah menerima saja kalau misalkan mereka tidak mengerti. Mending kamu gunakan energimu itu untuk kerja 2 kali lebih keras, untuk memotivasi kamu 2 kali lebih keras sampai kamu benar-benar mendapatkan hasil. Jadi untuk sekarang bersabarlah, mengertilah kalau mereka tidak mengerti. Ya udah, kamu dikasih advice apapun, kamu dikasih nasihat apapun, oke, terima saja. Iya, oke. Tapi gunakan energi itu untuk bekerja lebih keras di belakang mereka. Oke? Yang kedua, ini agak ekstrim, mungkin sangat ekstrim, tapi kalian harus melihat konteksnya, jangan ditelan mentah-mentah, oke? Yang kedua ini adalah jangan dengarkan orang tuamu jika itu berhubungan dengan bisnis. Oke? Jangan dengarkan advice orang tuamu atau nasihat atau saran orang tuamu kalau itu tentang bisnis, kecuali orang tuamu adalah pengusaha yang sukses dan kamu ingin menjadi seperti mereka. Kecuali orang tuamu sudah pernah membuktikan apa yang mereka katakan
dan kamu ingin menjadi seperti mereka. Nah, itu baru kamu boleh dengarkan. Tapi kalau misalkan orang tuamu adalah mungkin pekerja yang kamu sebenarnya tidak suka menjadi pekerja, tapi kamu sukanya menjadi pengusaha, maka jangan ikuti dia. Kalau orang tuamu adalah akunting dan kamu mengikuti sarannya dari A sampai Z, kamu akan berakhir sama dengan orang tuamu di akunting juga. Tapi meskipun begitu, kamu tetap harus menghormati mereka. Kamu harus respect terhadap mereka. Kamu harus menghargai mereka. Seperti tadi, kamu harus mengerti kalau mereka tidak mengerti. Mereka punya sudut pandang sendiri dan kamu juga punya sudut pandang sendiri. Tapi yang paling penting adalah kamu harus menghargai apa yang menjadi tujuanmu, apa yang menjadi rencanamu, apa yang menjadi mimpimu. Kamu harus menghargai itu juga. Jangan kalau misalkan kamu dikasih tahu orang tuamu yang itu menghalangi mimpimu, yang itu menghalangi kamu mendapatkan tujuanmu, karena nasihat orang tua maka kamu terima saja. Ya jangan begitu. Yang ketiga, kalau misalkan orang tuamu tidak mendukungmu, lingkungan sekitarmu tidak mendukungmu, maka gantilah lingkungan. Sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang yang punya tujuan yang sama denganmu, yaitu pebisnis atau pengusaha. Sering-seringlah ngobrol dengan mereka, sering-seringlah bergaul dengan mereka. Kenapa? Karena mereka merasakan apa yang kamu rasakan. Karena mereka juga melakukan apa yang kamu lakukan, meskipun versinya berbeda, tapi mereka punya tujuan yang sama dengan kita. Kalau misalkan kita bergaul dengan orang yang beda tujuan dengan kita, maka advice atau nasihat yang kita terima itu akan berbeda. Itu akan melenceng dari apa yang menjadi tujuan kita. Kalau misalkan kita berkumpul atau bergaul dengan orang-orang yang setipe atau sejenis ya pengusaha itu, maka kita akan mendapatkan nasihat-nasihat yang juga membangun kita, yang juga memberikan kita semangat atau motivasi untuk mencapai tujuan kita juga. Nah, energi positif inilah yang akan mendampingi kita dan akan menjadi energi bagi kita untuk mencapai tujuan kita. Kalau misalkan kalian hanya fokus, aku tidak mau bisnis karena tidak disetujui orang tua atau tidak didukung orang tua. Ya, karena kalian hanya melihat orang tua kalian sebagai acuan kalian. Tapi di luar sana, coba kalian lihat banyak sekali pengusaha-pengusaha yang memiliki energi-energi positif, yang memiliki semangat untuk menjalankan bisnis. Nah, kalau misalkan kalian ada di lingkungan yang seperti itu, yang vibrasinya itu positif, maka semangat kalian akan ada. Maka kalian akan bisa mencapai tujuan kalian. Oke, itu saja hal-hal yang perlu kalian lakukan kalau misalkan kalian ingin menjadi pebisnis atau ingin buka bisnis, tapi orang tua kalian tidak setuju atau tidak mendukung kalian. Well, jangan menyerah, tetap pada tujuan kalian, tetap pada bisnis kalian. Aku tahu kita semua memiliki sudut pandang yang berbeda, jadi terima saja kalau misalkan mereka memberikan advice atau mereka memberikan apa, tetap sayangi mereka, tetap hormati mereka, tapi jangan sampai advice itu atau nasihat itu menghalangi kita untuk mencapai tujuan kita. Lalu kalian harus bergerak di dalam diam. Maksudnya kalau misalnya orang tua kalian tidak melihat atau kalian sedang tidak bersama dengan orang tua kalian harus kerja 2 kali lebih keras. Kalian harus kerja berkali-kali lipat. Kalian harus bersemangat lebih lagi untuk membuktikan kepada orang tua kalian, tidak hanya orang tua kalian, tapi juga orang-orang di sekeliling kalian, karena mereka tidak akan pernah percaya sama kalian kalau kalian tidak mendapatkan result atau hasil. Oke? Berjuanglah sampai hasil itu tercapai, hasil itu ada, dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kamu itu sebenarnya bisa. Semoga kita bisa punya bisnis yang bisa memberikan manfaat bagi kita, bagi orang tua kita, bagi orang-orang di sekeliling kita, dan bagi semua orang. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita.